Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raffi di daridasar.com. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi file manager seperti ini. Ada halaman landing, lalu ada halaman list filenya atau list objeknya, kemudian kita bisa melakukan upload file. Misal upload seperti ini. Oke, ketika selesai upload, kita akan kembali lagi ke halaman listnya. Kalau kita refresh, dia masih tetap ada. Karena apa? Karena file ini kita simpan ke Neo Object Storage yang disediakan oleh Bisnet Gio. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini dari awal banget, saya punya versi free dan versi berbayarnya. Nah, untuk versi free kalian bisa melihat live session. Untuk versi free kalian bisa melihat live streaming saya di sini. Ini saya lakukan live coding, kalian bisa ikuti. Nah, jika ingin versi berbayar, kalian bisa langganan dari dasar.com. Apa bedanya? Yang versi free ini kalian bisa melihat live coding benar-benar dari awal, ada error-error, kalian bisa lihat. Nah, untuk yang versi berbayar, kalian akan mendapatkan source code dan juga tutorial versi lebih singkat. Oke, kita langsung aja ke text tag yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa text tag yang kita gunakan ya. Pertama, Bisnet Geo Cloud. Ini yang kita gunakan adalah Neo Object Storage. Lalu nanti kita akan belajar juga gimana cara melakukan deploy-nya. Kita menggunakan Bisnet Geo Cloud ya. Lalu kemudian React Native Web. Lalu Expo. Expo ini digunakan untuk initiate project-nya. Kemudian Tailwind CSS. Tailwind CSS digunakan untuk styling. Lalu di sini ada Feed.js untuk create supaya dia bisa jalan di website. Lalu ada React Router DOM. Sekarang kita ke Bisnet Geo Cloud terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang Bisnet Geo Cloud, Bisnet Geo ini merupakan salah satu provider cloud yang ada di Indonesia. Dan di sini ada banyak produk yang tersedia. Pertama ada Compute, yaitu cloud server yang bisa kita gunakan untuk melakukan deploy aplikasi kita. Kedua ada storage. Nah, di sini di storage sendiri yang akan kita gunakan ini ya, Neo Object Storage. Lalu ada web hosting, ada domain, lalu ada service AI juga. Selain itu ada lisensi cPanel. Sekarang kita langsung masuk ke portal ini terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum register ya, silahkan register terlebih dahulu. Kemudian kalau udah bisa langsung login. Oke, nah di sini saya sudah buat yang namanya dari dasar NOS, Neo Object Storage. Buat teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini bisa langsung klik Quick Create, lalu pilih Neo Object Storage, atau diklik dari sebelah kiri sini, Neo Object Storage, lalu diklik Create New. Nah, di sini akan ada inputan untuk kita memasukkan nama storage yang kita inginkan. Misalnya, dari dasar. Lalu kemudian kita pilih nih untuk region-region yang tersedia. Ada single region 1, single region 2, multi region 1, multi region 2, dan multi region 3. Ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan aja. Ada multi region ya. Nah, untuk multi region dan single region tentu saja ya harganya berbeda. Nah, di sini untuk order minimum adalah 10 GB. Jadi, kalau kalian pilih yang Neo Object Storage Single Region 1, harganya adalah 10.000 ditambah dengan PPN 11%. Jadinya 11.100. Lalu klik Next, dan kemudian kalau misalnya punya promo ya diinputkan di sini ya, promonya apa. Selanjutnya adalah lakukan pilih pembayaran. Selanjutnya diklik order. Nah, di sini karena saya sudah melakukannya, maka tidak perlu saya lakukan lagi. Silakan teman-teman diikuti sendiri ya. Untuk pilihan pembayarannya pasti banyak ya, karena ini menggunakan Midtrans. Selanjutnya adalah mengenai React Native Web. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang React Native Web, itu apa? Jadi ada yang namanya React.js, React Native,
React Native Web. Terus bedanya ketiga ini tuh apa gitu? Yang pertama React.js. Nah, React.js ini library untuk membuat user interface dan ketika di-deploy, ketika di-publish gitu ya, yang akan kita dapatkan adalah aplikasi berbasis web. Di sini kita akan menggunakan tag-tag HTML. Selanjutnya ada yang namanya React Native. Nah, React Native ini framework React.js yang mana ini ditujukan untuk membuat aplikasi berbasis mobile Android dan mobile iOS. Nah, terus React Native Web itu apa? Nah, React Native Web ini adalah framework yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web tetapi menggunakan sintaks React Native. Yang mana biasanya ketika membuat website kalian menggunakan div, tag span, tag p, terus h1 dan seterusnya. Ini kalian nggak pakai itu lagi, tapi kalian pakai sintaks-sintaks React Native. Seperti apa? Seperti activity indicator, checkbox, image, list, modal, picker, text input, terus pressable, dan lain sebagainya. Intinya, sintaks-sintaks React Native itu yang kita gunakan. Kenapa sih kita pakai React Native Web gitu loh? Nggak pakai React.js aja atau nggak pakai React Native aja gitu? Karena ketika kita menggunakan React Native Web, sintaks yang digunakan adalah React Native. Jadinya kalau kita mau publish ke aplikasi mobile, itu tuh sangat possible sekali. Jadinya ketika kita menggunakan React Native Web, kita akan mudah untuk publish ke multi-platform, baik web, iOS, dan Android. Karena kita udah pakai sintaks yang sama. Tentu saja ya, untuk beberapa bagian kita harus menyesuaikan. Ada bagian-bagian yang hanya support di web, ada juga yang hanya support di mobile aja. Jadi harus kita sesuaikan. Next lagi ada yang namanya Tailwind CSS. Karena saya suka melakukan styling menggunakan Tailwind CSS, jadi saya juga mau pakai Tailwind CSS di sini. Karena kemudahannya gitu ya. Next lagi ada yang namanya Native Win. Native Win ini adalah library yang digunakan untuk styling supaya Tailwind CSS ini bisa jalan di React Native. Next lagi React Router DOM. Nah, ini digunakan untuk routing di aplikasi berbasis web. Selanjutnya ada lagi kita akan dibantu Dragon Disk yang mana ini merupakan aplikasi atau software yang bisa digunakan sebagai S3 client. Jadi ketika kita mau ngecek bucket, ngecek objek yang udah kita masukkan atau file, itu bisa dengan mudah di sini. Dragon Disk ini dia disupport untuk Windows, Mac OS, Linux, Red Hat, dan Ubuntu. Ada lagi yang salah satu yang populer yaitu S3 Browser, tetapi S3 Browser ini hanya disupport untuk Windows saja. Jadinya saya pakai yang ini. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti tutorial lengkap, bisa cek playlist live membuat file manager React Native Web Neo Object Storage. Kalian bisa ikuti tutorialnya. Nah, di video yang sekarang ini kita akan langsung aja gimana caranya menggunakan S3 SDK untuk melakukan upload. Nah, untuk kalian yang ingin mengikuti dari awal, itu bisa ikutin di sini. Atau jika kalian ingin mendapatkan source code-nya, kalian bisa langganan di daridasar.com. Selanjutnya, buat teman-teman yang ingin belajar React Router, bisa cek playlist belajar React Router. Oke, sekarang kita lanjut lagi karena ini udah. Kita buka terlebih dahulu storage yang udah kita siapkan. Nanti ada beberapa part yang akan kita butuhkan di sini. Yang pertama adalah endpoint, terus kemudian region. Setelah region adalah nama bucketnya, lalu ada access key dan secret key. Oke, yang pertama kita akan coba cara membuat bucket. Gimana caranya? Kita klik aja new bucket, lalu bucket name-nya tuh apa? Nah, di sini mau saya kasih nama bucketnya adalah jangan dari dasar deh. Halo dunia. Lalu di sini ada ACL-nya atau untuk permission-nya ya. Di sini ada private, public read write, authenticated read, log delivery write. Di sini saya kasih public read write. Lalu klik create. Sekarang kita bisa pilih bucket yang tersedia. Nah, ngomong-ngomong tentang bucket, sebenarnya bucket itu tuh apa? Oke, apa itu bucket? Bayangkan, bucket itu adalah sebuah wadah besar yang digunakan untuk menyimpan banyak
object. Dalam konteks penyimpanan data di cloud, bucket adalah tempat untuk menyimpan file dan data lainnya. Ini mirip dengan keranjang di rumah kita. Itu tadi pertama bucket. Bayangkan aja bucket itu adalah sebuah keranjang besar yang mana keranjang ini digunakan untuk menyimpan objek-objek. Next lagi adalah objek. Nah, objek adalah unit dasar dalam penyimpanan data yang disimpan di dalam sebuah bucket. Kalau kita analogikan dengan rumah gitu ya, objek itu bisa berupa barang-barang di dalam keranjang. Contohnya kayak buku, mainan, pakaian, terus mic, laptop, dan lain sebagainya. Secara teknis ya, objek itu terdiri dari data itu sendiri, misalnya foto, video, atau dokumen. Nah, sekarang kita analogikan yang lebih mudah dipahami deh. Bucket itu bisa dibilang seperti directory atau folder, sedangkan objek adalah isi file yang ada di dalam folder. File apapun itu yang ada di dalam folder disebutnya dengan objek. Sekarang kita bahas cara kerjanya. Untuk cara kerjanya, yang paling pertama kalian harus membuat bucket terlebih dahulu. Kalian nggak akan bisa upload ke objek storage sebelum bikin bucket. Karena bucket ini adalah tempat kita menaruh objek-objek. Setelah udah selesai, baru kita bisa melakukan upload. Sekarang kita buka terlebih dahulu project yang akan kita kerjakan. Di sini ada library yang harus kita install. Namanya adalah S3 SDK. EOS SDK Client S3 ini pertama harus diinstal terlebih dahulu. Cara installnya adalah yarn add EOS SDK Client SDK. Ini, lalu tekan enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Karena di sini saya sudah melakukan instalasi, maka tidak perlu saya lakukan lagi. Selanjutnya, kita harus set terlebih dahulu ACL atau permission dari bucket yang udah kita siapkan. Di sini saya nggak tahu ya, kenapa ketika di sini saya set jadi public, private, dan lain sebagainya, itu tuh masih terkena CORS. Jadi saya buatkan di sini ada script. Nah, ada script yang mana script ini digunakan untuk melakukan set bucket yang kita punya. Pertama kita import put bucket CORS command, lalu get, ini nggak dipakai nih, put bucket CORS command, lalu kita import S3 client. Nah, S3 client ini isinya apa? Ini saya buat di file yang namanya S3 service local. Isinya adalah seperti ini. Pertama kita import terlebih dahulu S3 client, new S3 client, lalu kita masukkan credential yang kita punya, yang kita dapatkan dari portal BizNet.io. Pertama access key dan secret access key. Access key ini didapatkan dari sini, ya, access key. Access key, dan kemudian untuk secret key didapatkan dari sini. Nah, buat teman-teman, untuk access key dan secret key ini bisa di-disable dan juga bisa di-delete. Kita bisa juga create yang baru. Setelah kita masukkan access key dan secret access key, kita perlu masukkan yang namanya region dan juga endpoint. Region dan endpoint kita dapatkan dari mana? Dari sini. Yang pertama adalah S3 endpoint. S3 endpoint ada di sini. Kemudian kita masukkan yang namanya region. Region ada di sini. Nah, buat teman-teman semua, Neo Object Storage dia ini kompatibel juga dengan S3 SDK. Jadi, kita bisa pakai library S3 untuk melakukan manipulasi data di dalamnya gitu. Untuk melakukan operation, kita bisa pakai SDK S3. Next lagi, setelah sudah kita set up untuk instant S3 client-nya, ini bisa kita import nih. Pertama, kita import dulu untuk ngeset CORS. Karena itu tadi, yang saya jelaskan tadi. Saya nggak tahu kenapa
ketika saya ganti-ganti lewat portal itu nggak bisa. Jadi kita set lewat codingan ini saya buat. Tadi bucket yang udah kita buat namanya apa? Namanya adalah Halo Dunia. Oke, ini udah betul namanya Halo Dunia. Lalu di sini kita kasih ID. ID-nya ini bisa bebas ya, atau kita bisa juga kasih ID yang dari sini nih. Tunggu dulu teman-teman. Nah, kita bisa juga kasih ID dari sini. Kemudian kita allowed headers, kita kasih bintang aja. Allow method, kita kasih get, head, put, post, delete, kita kasih semua akses. Allow origin, ini originnya kita kasih bintang, artinya semuanya. Lalu kita kasih expose header, dan yang bawah ini juga sebenarnya optional aja. Next lagi kita perlu import ya, ini S3 client udah diimport, dan kemudian put bucket course comment, kita panggil kelas ini, put bucket class comment, dan dia menerima input, inputannya adalah yang kita buat di sini. Lalu kita cek ya responnya. Sebelum dicek respon, tentu saja kita execute terlebih dahulu. Selanjutnya kita tinggal jalankan aja. Caranya node, terus src service, set course. Enter. Oke, ini course-nya sudah di set. Artinya nanti kita bisa menggunakan ini. Ini bucket-nya akan saya coba cek ya. Nah, sekarang saya mau coba cek terlebih dahulu course yang tadi udah kita buat tuh sebenarnya ke-apply nggak sih? Nah, kita caranya buka yang di sini, Halo Dunia. Node src service get course service. Oke, ini udah ke set gitu ya. Next lagi kita lanjut ke modul. Nah, di sini ada dua modul, ada modul file sama modul main. Nah, di modul main ini ada yang namanya landing page. Landing page-nya seperti ini, yang akan menampilkan ya halaman landing page. Kemudian klik get started, dia diarahkan ke halaman list file. Nah, di halaman list file, kita lanjut lagi nih. Kita akan meretrieve objek-objek yang ada di dalam bucket namanya Halo Dunia. Nah, di retrieve bucket ini kita panggil S3 client. Nah, di sini nih di service ini ada dua hal yang berbeda, yaitu S3 service.ts sama S3 service local.js. Bedanya apa? Yang lokal ini digunakan untuk lokal aja, sedangkan yang service ini digunakan untuk si React.js-nya. Karena kalau saya buat pakai TS, dia nggak bisa ya, karena Node.js itu harus ada compilernya gitu untuk yang TypeScript. Jadi saya buat file terpisah. Next lagi ini udah ya setupnya sama, teman-teman bisa lihat aja. Ini AWS SDK, S3 Client S3. Kemudian yang perlu kita panggil adalah list object comment. List object comment ini digunakan untuk melist objek apa aja sih yang tersedia. Lalu kita panggil S3 client send, dan kemudian setelah selesai dan mendapatkan respon, ini yang kita ambil adalah respon.contents. Yang mana nanti ini akan kita looping. Nah, teman-teman, ini image. Selanjutnya akan kita lakukan looping, akan kita mapping lah datanya. Nah, di sini image.map yang akan kita ambil adalah value key-nya. Nah, sebenarnya value-nya tuh sebenarnya kayak mana sih? Ini, teman-teman, saya akan console log ya. Responsnya tuh sebenarnya kayak mana? Bentar, saya console log di sini. Console log response. Oke, sekarang kita lihat responsnya. Oke, karena belum ada datanya, jadi ini masih kosong ya. Oke, karena masih kosong, saya coba pindah dulu ke
saya pindah dulu ke bagian upload. Nah, ini saya ganti bucketnya Halo Dunia. Nah, di sini kita perlu yang namanya input. Nah, di React Native itu tuh nggak ada file input. Jadinya untuk web, kita tetap pakai tag input. Nah, nanti ini harus dibedakan antara platform web sama platform mobile. Handle file change, kita taruh di sini. Dan kemudian, ini masih pakai ini ya, ini harusnya nggak boleh. Next lagi, kalau misalnya ada files, kita akan panggil function upload file. Yang mana function upload file adalah function yang digunakan untuk melakukan upload ke NeoObject Storage. Pertama, kita harus definisikan terlebih dahulu nama bucketnya itu apa, bucket yang mau kita file kita tuh mau kita upload ke bucket yang mana gitu. Next lagi adalah key. Key-nya ini akan menjadi nama file. Selanjutnya body. Ini adalah isi filenya. Dan kemudian ada ACL. Di sini kita akan melakukan set ke public read. Next, kita akan panggil kelas yang namanya putObjectComment. Ini dari S3 ya. Setelah itu, kita masukkan params-nya. Ini dimasukkan, lalu kita panggil atau kita execute s3client.sendComment. S3 client yang kita import dari service ini. Kemudian setelah selesai, nanti kita akan navigate balik lagi ke halaman yang sebelumnya. Kita akan coba praktikan terlebih dahulu, teman-teman. Cek klik upload file, pilih, open. Nah, ini adalah responsnya. Konten. Seperti ini. Lalu di sini ada satu kesalahan nih teman-teman. Kenapa not found? Karena saya belum ganti nih. Ini adalah masih pakai bucket partner. Sedangkan kita udah ganti nih. Bucketnya bukan partner lagi, tapi udah kita ganti jadi Halo Dunia. Maka dari itu, ini harus kita ganti jadi Halo Dunia. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat filenya itu lewat mana? Lewat halodunia.nos jkt1neo id lalu nama filenya kayak gitu ya. Sebentar, ini saya coba cek di service terlebih dahulu. nos jkt1neo neo id. Nah, nos jkt1neo neo id yang kita gunakan adalah seperti ini. Kita tinggal tambahkan di depannya Halo Dunia atau nama bucketnya, selanjutnya slash nama objeknya itu apa. Kalau udah seperti ini, filenya akan muncul. Saya klik, upload. Oke teman-teman, sekarang kita udah berhasil melakukan upload ke NeoObject Storage.